the world, shrouded in darkness. The darkness we see is not merely the absence of light, but a profound shadow cast by the weight of human sin, a separation from the light of God. Yet, in the midst of this darkness, a Savior emerges, Jesus Christ, the light of life, stepping into our brokenness to bring salvation. Kualitas ini sangat penting, ya. Nah, ketika kualitas ini terjaga dengan baik, maka kualitas itu akan mengubah nilai pertambahan. Nah, jadi sangat penting ini kualitas, ya. Nah, ketika kualitas terjaga, maka kuantitas juga akan boleh dinyatakan. Jadi tidak pernah kuantitas menghasilkan kualitas. Tapi yang ada adalah kualitas menghasilkan kuantitas. Nah, ini yang saya bisa lihat. Nah, jadi satu hal saya saksikan di mana dalam kehidupan sekarang ini, saya pribadi, saya dituntut untuk menunjukkan kualitas. Nah, karena akhir-akhir ini kalau tidak berjaga-jaga, itu bisa kena imbas semua. Nah, imbas apakah? Jadi, yaitu bisa lemah. Lemah dalam apa? Enggak melemah. Lemah secara rohani tentunya. Karena rohani itu menjadi utama dari segalanya. Ya. Jadi kalau lemah, itu berpengaruh kepada kehidupan jasmania. Karena rohani itu adalah di atas yang lain. Maka Tuhan katakan, carilah dahulu Raja Allah serta kebenarannya, maka yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Apa yang lainnya? Yaitu yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari ini. Jadi sesuai dengan Ibrani pasal 13, janji Tuhan ayat 5, janganlah kau menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji. Jadi sampai hari ini saya diperhadapkan dengan kondisi itu. Apalagi sekarang ya, banyak orang hidup dengan kekhawatiran. Tapi bagaimana untuk menghadapi ini? Karena musuh iman itu adalah kekhawatiran. Tuhan hanya kalau untuk kebutuhan sehari-hari berkata, jangan kamu khawatir. Apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau pakai. Jadi artinya orang bisa lemah ketika kekhawatiran menyerang. Jadi ini pun menyerang pada setiap orang, bukan hanya orang tertentu, setiap orang. Jadi hari ini menjadi kesaksian bagi saya, Tuhan hanya menuntut supaya tetap tegar di masa yang sukar. Nah, tegar di masa yang sukar. Jadi hari ini kondisi bisa berubah. Tapi Tuhan
sekali-sekali tidak pernah berubah. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Di hari ini kesaksian saya menjadi pegangan saya dalam hidup adalah firman. Dan Tuhan katakan bahwa dia tetap bersama dengan orang-orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Nah, hari ini kesaksian ini mendorong kita untuk tetap teguh dalam Tuhan. Apapun kondisinya, kita tetap teguh dalam Tuhan. Karena janji Tuhan tadi, aku sekali tidak akan membiarkan, tidak akan meninggalkan kita bersama. Jadi, saat sekarang ini dipadamkan pada semua orang bagaimana dia tegar di masa suka. Jadi inilah saksian singkat di mana ada penantian akhir zaman ini. Apakah hidup tetap dalam firman Tuhan atau beranjak? Karena dalam dunia ini hanya dua macam dasar kehidupan, yaitu berlandaskan pasir dan batu. Jadi pasir gambaran sesuatu yang berubah-ubah, batu gambaran sesuatu yang tetap teguh. Jadi saya sendiri akan tetap teguh, yaitu berlandaskan Tuhan Yesus sebagai batu karang yang teguh. Dan janji Tuhan tetap setia sampai hari ini. Tuhan berkati, silakan kembali kepada Ibu Tia. Ya, baik. Terima kasih hambanya buat saksiannya dan firman Tuhan yang dibagikannya pada pagi hari ini. Baik, silakan Ibu Nelly. Ya, kita mendengarkan. Silakan. Oke, Tuhan berkati. puji Tuhan buat kesempatan di pagi hari ini. Saya membacakan sebuah ayat di Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebelum saya ingin memberikan sedikit tentang kesaksian saya hari ini, saya minta maaf terlambat karena saya lagi memasak tadi. Itu saya yang adik saya yang dari kampung, dia ikut nimbrung sambil ngobrol-ngobrol kami di dapur sambil saya masak. Terus kebetulan jam di dapur rupanya udah ngawur, udah harus ganti baterai. Jadi begitu ini kulihat jam, ya ampun, udah terlambat saya bilang gitu. Jadi itu. Nah, melihat kondisi sekarang ini tentang pertemuan kita inilah ya, saya juga memang agak kenapa ya kan gitu ya. Terus saya berpikir tentang gini, kalau di Karo itu ada disebut begini, olekin belaskan kata tuhu, belaskanlah kata teng-teng. Nah, ngerti gak Bu Tiar? Belum, kurang. Coba dijelaskan, Bu. Olekin belaskan kata tuhu, belaskanlah kata teng-teng. Artinya, jangan ucapkan kata yang benar. Ucapkanlah apa yang bisa menyenangkan hati orang, yang membuat orang tidak tersinggung. Itu maksudnya kata teng-teng. Nah, tapi kalau kita belajar dari firman Tuhan kan jadi terbalik kan? Betul. Nah, yang benar yang harus kita tegakkan kan? Nah, itu kata firman Tuhan. Cuman nggak semua orang bisa menerima seperti itu. Kok dia ngomong begitu ya? Aku teringat waktu kita diskusi tentang ya kalau boleh hari Minggu libur lah. Kan gitu hari itu ya percakapan kita. Terus ada yang memberikan pendapat begini dan begitu, terus datang kata Pak Surbakti, Tuhan itu bukan menuntut kuantitas. Ya memang dia mau
malah senang kalau semakin banyak orang kan begitu. Tapi yang paling dituntut Iya. kualitas seperti tadi dikatakan oleh Pak Surbati. Nah, Mm. kalau orang yang misalnya menurut saya nih, kalau orang Mm. misalnya yang belum berapa paham tentang itu aja dia bisa bikin tersinggung. Oh berarti nggak datang juga kami nggak apa-apa. Nah gitu. Itu bisa begitu seperti ya perasaannya. Berarti nggak masuk juga kami nggak apa-apa. Nah gitu ya. Nah tapi itu kan kembali kepada kita, kembali kepada kita. Nah gitu. Ya memang kalau memang nggak bisa ya nggak apa-apa. Kalau memang nggak bisa. Nah gitu. Misalnya kita sudah sepakat ya masuk jam 7 berarti kan terburu-buru misalnya belum ngerjain ini ngerjain itu gitu kan. Nah tapi kalau memang ada waktu seperti kata Pak Surbakti kan, ya kita ikuti kan gitu ya. Kalau memang ada kesempatan kita gitu. Nah, jadi itu menurut saya salah satunya olah ucapkan kata tuhu tapi ucapkan kata teng-teng tadi gitu ya. Nah, itu ucapan orang Karo itu. Ya. Nah, Ya, gitu. baik. Nah, saya kembali kepada ayat 3 tadi ya, Efesus 1 ayat 3 ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Nah, sini yang ditekankan itu berkat rohani. Ini sangat berbeda dengan berkat jasmani. Kalau berkat jasmani bisa dilihat. Nah, dan kalau kita diberkati secara keuangan, ya bisa dibeli apa yang kita mau. Nah, bisa dilihat. Tapi kalau berkat rohani, nggak kelihatan ya, hanya Tuhan yang melihat ya. Dan diri kita sendiri, itulah kualitas tadi kan. Itulah kualitas. Nah, berkat-berkat rohani apa sih yang kita dapatkan dari Tuhan itu? Nah, sebagai orang yang percaya kepadanya, saya melihat di sini di ayat kelimanya, mulai jawabannya. Berkat rohani yang kita terima sebagai orang yang percaya itu, di sini dikatakan di ayat kelima, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Dulu pemikiran saya sebelum saya mengerti tentang firman Tuhan, berarti Tuhan itu pandang bulu dong. Berarti Tuhan itu nggak menganggap sama dong manusia. Kok dia menentukan, oh si Anu, itu nanti jadi anakku. Oh si Anu enggak. Nah, itu dulu pemikiran saya. Nah gitu ya. Tapi setelah saya mengerti, Tuhan itu kan bisa menilik hati kita yang paling dalam. Dia tahu segala sesuatu. Sebelum kita ucapkan juga dia tahu. Dia tahu seseorang itu punya hati yang yang keras. Bagaimanapun dibuat dia tidak mungkin mau. Nah gitu, mau taat kepada Tuhan. Nah orang-orang yang seperti itulah yang orang-orang kita katakannya tidak terpilih kan begitu. Karena Tuhan sudah tahu. Bukan berarti oh yang ini kupilih, yang ini enggak ada. Nah enggak ada seperti itu. Makanya kalau dalam cerita Yunus kita lihat, menurut Yunus orang Niniwe sudah pantas untuk dihukum. Nah tapi disitulah Tuhan mau menunjukkan supaya kamu tahu ya Yunus, orang Niniwe itu pun aku kasihi, bukan hanya kau. Nah gitu, makanya aku suruh kau ke sana untuk memberitahu mereka supaya mereka bertobat. Nah gitu. Nah jadi disinilah saya melihat di dalam ayat kelima, sejak dalam kandungan dari semula aku sudah menentukan engkau menjadi anakku. Itu kan suatu kebanggaan banget itu. Saya sendiri seperti itu. Walaupun dari awal begitu saya lahir saya sudah Kristen karena mama papa saya Kristen. Dan ya mungkin memang dari tahun ke tahun ya iman saya masih begitu-begitu saja lah ya, begitu-begitu saja, nggak ada pertumbuhan gitu. Tapi ketika suatu saat Tuhan buat suatu peristiwa terjadi dalam kehidupan saya itu mulai dari kuliah itu di Medan, di situ Tuhan menunjukkan pengertian yang lebih dalam kepada saya. Oh iya ya, benar ya Tuhan. Engkau izinkan juga ini terjadi, Tuhan mau memberikan pengertian kepada aku bahwa aku sayang kepadamu, bahwa aku dari kandungan kau sudah kupilih loh. Nah itulah karena sayangnya aku kepadamu, masih dalam kandungan kamu, aku udah memilihmu. Nah begitu, jadi itu yang kurasakan, nah gitu ya. Begitu baik engkau Tuhan, masih dalam kandungan ibuku pun aku sudah kupilih. Itulah kasih-Mu. Nah, inilah salah satu berkat rohani yang kita miliki sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Terus kalau yang kedua, nah di sini saya lihat di ayat yang kelima tadi ya. Setelah Dia pilih kita,
nggak hanya dipilih. Engkau kujadikan anakku, menjadikan anak-anaknya. Nah ini, betapa bangganya kita, betapa bangganya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita diakui sebagai anak loh. Secara manusia saja misalnya, apalagi orang yang misalnya udah meninggal papa mamanya, lalu ada orang tua yang mengatakan, kau anakku, anggap aku orang tuamu ya, aku sayang padamu. Oh, betapa luar biasa kita senangnya sebagai manusia saja di situ. Di sini di ayat 5 ini tadi, menjadi anak-anaknya. Nah, ini kan suatu kebanggaan bagi kita orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan. Pertama, kita dari kandungan kita sudah dipilih, lalu yang kedua diakuinya kita sebagai anaknya. Nah, ini saya sangat merasakan itu, betapa Tuhan itu sangat sayang, bangga punya Tuhan Yesus gitu ya, karena Dia yang sudah menentukan, pertama memilih, kedua menjadikan kita menjadi anaknya. Nah, dan yang ketiga, Dia tahu kita siapa. Yang Dia pilih itu Dia tahu siapa. Orang berdosa. Dari dalam kandungan pun sudah berdosa. Nah, aku menebus dosamu. Aku sucikan engkau kembali yang sudah kotor. Aku sucikan kembali. Aku jadikan kau menjadi orang benar. Nah ini ya itu benar-benar saya rasakan. Jadi saya bangga sekali menjadi anak Tuhan, gitu ya, bangga sekali. Dan makanya dalam hati saya begini, kenapa orang bisa beralih? Ya, kenapa orang bisa beralih keyakinan kepada keyakinan lain? Tentunya jawabannya karena dia sendiri tidak merasakan kasih Tuhan itu yang begitu luar biasa dalam kehidupannya. Biasa-biasa saja. Amin. Itu yang merasakan. Nah, itu ya. Dia merasakan biasa-biasa saja. Berdoa dengan tidak berdoa, ke gereja dengan tidak gereja, sama saja bagi dia. Kalau kita tidak, ya, kalau kita belum menyerahkan diri kita kepada Tuhan, rasanya belum damai. Ya, rasanya belum damai. Aku berserah, aku berbicara dengan Bapa dulu. Aku mau ngobrol-ngobrol dengan Bapa dulu. Nah, baru aku puas memulai pekerjaanku. Nah, itu yang kita rasakan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Jadi, nah, kalau kita bahas tuntas ini Efesus 1 ini panjang lebar ya. Nah, jadi di sini sampai di sini saja dulu dari saya. Saya sungguh bangga menjadi anak Tuhan Yesus ya. Saya yang telah dipilih dari sejak kandungan, dan Dia menjadikan saya menjadi anaknya. Dan yang kedua, Dia sucikan saya dengan darahnya. Dia tebus dosa saya sangat bangga punya Tuhan Yesus. Amin.